pastinya bakal menimbulkan pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman kita. Tutorial berantas boti. Boceng tiga. Iya, boti tiga. Halo semuanya, selamat datang di PRO Podcast Ruang OSIS. Di episode perdana kali ini, saya sebagai Wirawan Adi Prasetyo akan membawakan episode kali ini dengan tema kepemimpinan. Nah, dalam tema kepemimpinan kali ini, kami sudah mengundang special guest yang pastinya sudah sangat handal dalam hal ini nih. Siapa lagi kalau bukan Ketua OSIS SMKN 24 Jakarta, Muhammad Rafi Faiza Arumi. Kayak manggil gua ya? Iya, gua nih. Selamat datang Mas Rafi. Boleh duduk nih? Boleh dong, silakan. Oke, Mas Rafi bisa langsung kenalin aja nih buat perkenalan dirinya ke penonton. Oke, ini gua kenalin ya. Iya dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Faiza Arumi. Saya dari kelas 11 RPL 2. Ukuran sepatu saya 4 Iya. Oke, Mas Rafi dari 11 RPL 2. Betul. Menjabat sebagai Ketua OSIS SMKN 24 Jakarta. Ya. Nah, makasih ya udah datang di episode kali ini dengan meluangkan waktunya. Ya, mungkin Rafi sibuk, gak tahu mungkin jalan sama pacar nanti, nggak tahu kan ya. Ya TTA. Ya. Oke, Rafi sebelumnya datang belum? Tema kali itu apa? Tadi udah disebutkan kan? Iya. Kepemimpinan. Betul. Nah, jadi di sini gue mau tanya-tanya kalau boleh gak sih? Boleh. Peran dan kegiatan selama lu di Ketua OSIS mungkin apa sih kayak yang lu lakuin gitu loh? Sebagai Ketua OSIS nih di sekolah, kayak Ketua OSIS ngapain sih di sekolah? Kan kayak lu kerja nggak kelihatan gitu loh di sekolah. Bahkan gue jarang aja dari sekolah gitu loh. Lu yang jarang lihat gua atau gua yang jarang lihat lu nih? Ya tahu deh, nggak tahu nih ya. Yaudah, buat teman-teman semua nih, mungkin gua bakal jelasin dari kepanjangan OSIS itu sendiri. Apa tuh? Nah, mau tahu nih? Iya, gue nggak tahu. Nah, jadi OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Oke. Atau istilahnya itu sekumpulan siswa yang mengatur dan menyelenggarakan event-event sekolah. Jadi kayak kita tuh membantu pihak sekolah Iya, gitu, betul. dan kita tuh bersinergi kepada pihak sekolah dan siswa-siswi seperti itu. Nah, peran gue sebagai ketua OSIS itu adalah yang mengepalai nih. Kan gue punya teman-teman gue nih yang berbeda jabatan. Iya, betul. Nah, gue tuh sebagai kepala tuh harus membina, membimbing, dan mengatur organisasi tersebut gitu. Jadi kan setiap organisasi pasti harus ada kepalanya dong. Iya, betul. Ya kan? Harus ada pemimpin. Ya kalau nggak hancur. Ya. Iya, betul. Makanya seperti itu. Oke, berarti jadi ketua OSIS tuh gak cuma kayak organisir event aja dong ya? Banyak bahteran di luar gitu ya? Banyak. Banyak. Kan memang namanya intrasekolah. Intra itu kan artinya internal. Ya betul. Nah, kalau di internal sendiri kita itu misalnya bersinergi dengan pihak sekolah seperti guru-guru, caraka, itu kita libatkan semua. Terus ada elemen siswa dan siswi. Itu perlu kita adakan pendekatan. Karena yang namanya sekolah itu kan bukan sekedar siswa dengan guru ya. Ya betul. Di dalamnya itu banyak lagi nih, misalnya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini kan artinya suatu organisasi yang melatih gitu ya, melatih skill siswa dan siswi. Nah, ya kan? Nah, OSIS ini juga bekerja sama dengan ekstrakurikuler. Terus juga selain ekstrakurikuler, juga kita sebagai OSIS pasti ada kaitannya dengan pihak luar, seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan sponsor, atau kita yang ingin mengajukan sponsor kan, itu harus ada yang namanya kita itu komunikasi gitu. Jadi bukan hanya dari pihak dalamnya aja nih, kita harus loncat keluar gitu. Oke, berarti nggak selamanya aja kita di sekolah aja gitu. Iya. Kita harus sampai keluar sekolah juga buat mendapatkan sesuatu yang cuma ada di sekolah. Betul, karena kita sebagai OSIS juga, OSIS bukan cuma di SMK 24 Jakarta doang kan. Iya betul. Ada di sekolah-sekolah lain gitu. Ya, Nah, tangga 51. ya 51, 58. Iya. Belum ada?
Bisa 283 Iya, SMP. di SMP. Walaupun jenjangnya beda, tapi kalau istilahnya namanya ide, gagasan, itu kan nggak semuanya itu Harus dari yang dewasa lebih. iya kan? Atas dari kita lah. Ada juga yang lebih kreatif kan Iya, yang dari jenjang di bawah. bawah kita gitu. Pada dia sih. Saya mah gak ada. Oh, nggak ada ya? Kira ada. Soalnya dulu teman saya bilang nih cerita, gua tuh dulu jadi ketua OSIS di SD. Wah, kata gua, emang ada ya gitu. Ternyata bohong lah. Bertahu udah gitu. Kalau di SD itu gak ada karena butuh yang namanya bimbingan gitu kan. Jadi dibimbingnya itu pas SMP gitu. Dibinanya berarti dari mulai SMP. SMP. Berarti buat teman kalian yang cerita, wah, gua tau gak sih, dulu tuh gua jadi ketua OSIS di SD gua. Itu bohong ya, teman-teman, itu bohong. Udah pasti bohong. Ya. Nah, terus kegiatan apa aja sih yang udah dilaluin sama teman-teman di OSIS? Mungkin kayak dari sukanya atau dukanya yang lainnya. Pasti ada dong, ya kan? Kalau dari gue pribadi nih ya, gue tuh mulai, gini nih, menariknya sekolah gue ya di SMKN 24 Jakarta, ini ada yang namanya sistem CPO. Wah, CPO. Apa tuh CPO? Calon Pengurus OSIS. Oke. Jadi pas kita kelas 10 nih, pas gue kelas 10, itu ada pendaftaran CPO. Nah, di CPO ini adalah sistem di mana kita itu OSIS mencetak generasi baru, generasi OSIS yang baru gitu. Berarti langsung dibina gitu? Iya, langsung dibina gitu. Dan bukan seleksinya tuh bukan sekedar wawancara atau presentasi, tapi kita tuh juga dilibatkan ke dalam event OSIS. Jadi kita juga ikut menjadi panitianya gitu. Oh, berarti misalnya kayak dulu saya juga, ini kan saya pengalaman ya. Jadi itu dari kakak OSIS sendiri ada sistem. Jadi mereka tuh bakal ngajak buat yang kelas 10-nya berkesempatan ikut dalam kegiatan ataupun event. Nah, jadi dalam event ini pasti bakal dibina juga nih dari kakak-kakaknya, betul? Ya, betul. Nah. Jadi kan kita tahu ya susunannya kayak gimana, terus peraturan-peraturannya seperti apa, terus cara ngomong ke guru, cara bikin surat izin dan lain sebagainya. Wah, jatuhnya berarti kayak magang dong? Iya, kayak anak magang gitu iya, kan. kayak magang. Tapi tetap kita nggak berdiri sendiri. Gitu. Kalau kita berdiri sendiri kan kita sebagai kelas 10 nggak ngerti kan. Iya, saya baru di sini kok. Tiba-tiba ditinggal sendiri gitu. Bingung kan, nih cara buat proposal gimana? Nah, dulu nggak iya ada yang kan? ngajarin sebelum gitu. Pasti kan nggak apa tuh semuanya jadi OSIS di SMK 24 Jakarta ini langsung dari apa sebelumnya, jenjang sebelumnya jadi OSIS gitu. Betul. Yang pastinya perlu binaan dari kita. Betul banget. Dan kalau bukan proker sih lebih tepatnya, event pertama yang gue jalanin itu di Hari Guru Nasional. Wah. Di tahun 2023. Oh, 2023. Iya. Itu jadi apa tuh? Divisi apa? Oh, kalau gue waktu itu jadi divisi perlengkapan. Wah, perlengkapan. Perkap. Perkapan isinya idaman Iya, lah. idaman banget. Laki idaman tuh. Oke. Iya, terus ya paling terakhir pas kita udah tetap ya jadi OSIS itu terakhir apa ya? Classmate. Ya, gue termasuk volunteer lah kalau ya, classmate. volunteer ya, karena nggak resmi kan. Tapi walaupun gue sebagai ketua OSIS juga nih ya, ketika gue nggak menjabat sebagai panitia di suatu event, gue tetap bertanggung jawab. Jadi oh gitu, berarti nggak lepas tanggung jawab? Iya gitu? dong, pasti. Berarti nggak semuanya diserahin sama ketupol ataupun ketua pelaksana? Iya, harus ada tanggung jawab ke gue. Jadi gini, ketua pelaksana itu kan diambil dari, bukan dari ketua OSIS dong? Iya betul. Kan dari OSIS yang mau lah gitu, atau sesuai sekbidnya gitu. Nah, ada anggota OSIS dari kita ini juga yang belum mendapatkan pengalaman menjadi pemimpin. Tapi bukan berarti kita itu nggak melibatkan dia itu ke apa ya? Kita nggak melibatkan dia itu, udah lu nggak usah jadi pemimpin. Wow. Nah, enggak dong. Justru di OSIS kita juga belajar gitu. Kita belajar kepemimpinan gitu. Ya, jadi gue tuh pengen ya di OSIS angkatan kita ini semuanya itu mendapatkan jiwa kepemimpinan. Jadi bukan gue doang atau wakil gue Kirana yang bisa memimpin, tapi semuanya itu bisa, termasuk ketua sekbid dan lain sebagainya. Gitu. Ya, berarti kalau masuk OSIS tuh nggak cuma iming-iming dong ya belajar tentang kepemimpinan gitu. Iya. Karena kan juga ada yang namanya LDKO tuh ya. Iya. Gitu. Ada LDKO. Latihan dasar kepemimpinan OSIS. Nah, jadi di situ bakal dibina-bina juga. Betul. Nah, mungkin udah cukup lah ya peran dan kegiatannya. Iya. Nah, lanjut aja ke topik selanjutnya. Haus nggak? Minum dulu. Nggak usah nanti aja. Apa nih? Gorengan? Nanti aja. Oh, nanti aja. Terima kasih. Oke. Mungkin lanjut aja ya ke topik selanjutnya. Nah, ini pastinya Raffi sebagai ketua OSIS. Iya.
yang namanya memimpin ataupun suatu jalan yang kita tempuh nggak selamanya berjalan mulus nih. Iya. Apa sih tantangan Raffi dalam menjabat sebagai ketua OSIS? Oke. Ini kita buka-bukaan aja nih ya. Buka-bukaan. Biar lebih seru nih. Seru tuh dulu kan. Sekarang, kamera sini dong, kamera. Jadi FYI, gua dulu sekolah di SMPN 258 Jakarta, itu di Cibubur. Gua tuh pernah jadi ketua OSIS. Wah, pernah berarti bukan first time dong jadi ketua OSIS, bukan first time. Oke. Tapi yang namanya pengalaman memang nggak bisa bohong. Karena kalau misalnya gue jujur ya, dulu gue menjadi ketua OSIS di SMP itu masih kaku banget. Kaku banget, berarti nggak asik sekarang dong? Nggak. Kakunya kayak gimana nih, dalam bentuk apa? Kayak gue ngomong kayak misalnya ke lu nih, ke teman OSIS deh, Ya. tuh kayak pakai bahasa baku gitu kadang-kadang gitu. Bahasa baku? Iya. Wah. Makanya gue pernah disinggung sama pembina gue, bilang gini, Raffi kamu kaku banget, gimana bisa deketin cewek gitu. Wah. Sekarang punya cewek? Ya ini gue balas lah istilahnya jawabannya gitu. Wede. Udah ditunjukin bang ke bina dulu? Kayak aja kan. Mau nunjukin kan sesuatu gitu. Bisa lanjut? Ya gue jadi ketua OSIS tuh dulu gue tuh memimpinnya kaku gitu, dan gue tuh beberapa kali tuh gue sempet istilahnya orang tuh disetirin sama wakil gue sendiri gitu. Wah, disetirnya dalam bentuk apa nih? Setir mobil? Ya beda. Oh beda? Setir Jack Lincoln lah. Ya istilahnya tuh setir jabatan. Iya, setir jabatan. Tapi Raffi yang harusnya menjabat sebagai ketua tapi malah disetir sama wakilnya gitu yang mimpin jalan, jadi intinya lah ya. Ya istilahnya tuh lebih galakan dia lah. Galakan dia. Iya. Berarti Raffi dulu malu-malu kucing gitu. Bener. Kalau orang sekarang tuh ngomongnya nggak enakan. Oh nggak enakan ya. Itu pasti banyak banget sih orang yang nggak enakan di ini. Orang kalau misalnya gua nih ke lu di SMP ya, waktu SMP gua negur lu tuh aja tuh nggak enakan gitu. Gitu. Iya, jadi gua tuh sering kepemimpinan gua tuh kadang kurang tegas. Tapi alhamdulillah dari SMP itu gue juga akhirnya perlahan lah mulai kesininya gue belajar gitu. Sampai sekarang nih gue jadi ketua OSIS, gue mulai sadar gitu. Oh ternyata harus ada pendekatan nih. Dan pendekatannya itu gak harus baku-baku banget gitu. Misalnya gue ke Wirawan nih. Dulu gue gak kenal Wirawan gitu. Terus Wirawan ini ternyata punya peran yang besar tuh di OSIS. Jadi gue sebagai yang dulunya bukan apa-apa ya, karena gue ingin mendapatkan networking juga, pengen mendapatkan ilmu yang dari Wirawan dapat itu, ya gue deketin Wirawan. Bukan berarti gue bukan Wirawan ya. Bukan gay. Iya. Jadi pendekatan itu harus ada gitu, terutama ke siswa-siswi yang bukan OSIS. Karena gini, dulu bisa dibilang lu tuh kan anak-anak basis gitu. Ya tau lah itu. Iya. Anak ganteng lah. Iya. Mana kan? Ganteng. Gue nggak menyebut mereka tuh nakal gitu. Karena gue juga temenan loh sama anak basis gitu. Cuma dulu pas gue SMP memang gue pernah ada sedikit perselisihan lah. Jadi ya gue gak terlalu deket sama anak basis. Kenapa tuh dulu bisa mikir kayak gitu? Karena gue tuh masih ngerangkul ke beberapa aja sih, yang punya dampak yang besar gitu ya. Jadi kan kalau stigma gue tuh beda dulu, pandangan gue beda. Berarti stigma lo dulu nih cuma kayak networking, tapi ke orang yang cuma peran penting gitu lah. Iya. Gak ke semuanya gitu. Betul. Gitu. Terus sekarang tuh gue mulai sadar kan, gue punya teman yang beragam-beragam gitu kan. Dan gue sebagai ketua OSIS nih yang punya tanggung jawab lebih besar, itu gue mulai terbuka gitu mata gue. Terbuka apa nih? Oh mata gua. Pandangan. Kalau memang kita itu sebagai OSIS harus merangkul semuanya. Aku takut. Iya. Tapi maksudnya merangkulnya itu kita tuh membutuhkan semuanya, melibatkan semuanya. Keren rangkul yang begini. Iya, beda. Oh beda. Ya. Jadi harus ada karena kita itu butuh mereka dan mereka butuh kita. Jadi kita saling melengkapi. Oh itu. Intinya berarti dalam tantangannya cuma pendekatan ke siswa-siswinya aja. Iya, pendekatan caranya gitu. Dan caranya itu kita harus melakukan pendekatan, dan itu gak harus ke orang-orang yang cuma punya peran penting nih. Jadi
buat teman-teman juga, ini berarti kata Raffi, kalau kita mau memimpin suatu organisasi, itu kan pasti kita juga butuh banyak peran ya dari siswa-siswi lainnya yang pasti cuma bukan dari OSIS. Nah, jadi peran pentingnya itu dalam pendekatan ini gunanya biar apa tuh kita bisa ini ya apa biar mereka tuh bantu ikut kerja sama kita. Iya, bersinergi. Bersinergi, ya bersinergi. Nah, udah mungkin udah cukup jelas ya dari jawaban tapi udah mantep juga jawabannya. Mantep kayak ini nih tahunya nih mantep. Mantap. Ada isinya. Ada dong. Kalau mau capek Enggak belum mau makan lagi. Enggak suka omongan pedes. Ya. Kalau omongan bullshit. Lanjut kita ke sosok inspirasi Raffi. Mungkin Raffi bisa apa tuh menjadi sosok pemimpin yang seperti ini. Pastinya kayak Raffi punya dong sosok inspirasi yang memengaruhi Raffi dalam pertumbuhan biar bisa memimpin gitu, punya sosok kepemimpinan gitu. Mungkin Raffi bisa buka-buka ini siapa sosok inspirasinya itu. Kita buka lagi. Ya, jadi kalau gue bisa sharing ke teman-teman semua, ya sosok inspiratif pertama gue tetap orang tua. Karena justru yang ngenalin OSIS itu ke gue adalah orang tua. Gitu. Orang tua ya? Iya, orang tua yang ngajakin gue. Kalau orang tua nggak ngajak atau nggak ngasih tahu ngenalin OSIS ya, gue jadi nggak masuk OSIS gitu. Gue jadi nggak ilmu-ilmunya gitu. Wah, dulu berarti orang tuanya ngajarin apa nih ke Raffi? Pertama, OSIS itu orang tua gue langsung bilang, kamu jadi ketua OSIS ya. Jadi tujuannya tuh langsung tinggi. Terus saya bilang, kenapa mah? Gitu. Kenapa pak? Gitu. Karena kamu menjadi ketua OSIS itu adalah kesempatan besar gitu buat mengenal dunia sekolah gitu ya. Karena kan jenjang kita tuh masih banyak ya. Kalau misalnya jenjang di kerjaan, jenjang di universitas gitu. Kita harus mengenal isinya. Isinya seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa, terus gagasannya seperti apa. Jadi orang tua gue tuh ngajarin. Berarti Raffi ini orang tuanya yang tipe suportif banget ke anaknya ya. Alhamdulillah. Soalnya seperti itu. Saya punya nih temen. Nah, jadi dia tuh sebenarnya pengen masuk ke dalam organisasi OSIS. Iya. Nah, tapi dia tuh terhalang sama orang tuanya. Oh. Iya, jadi kayak anaknya padahal kayak udah ikut berbagai seleksi dan udah mungkin harusnya udah lulus sih malah. Dan tapi ternyata ibunya ini menghadang gitu loh buat ikut OSIS gitu. Oke. Nah, peringatan juga ya, sebenarnya orang tua yang seperti Wirawan tadi bilang itu nggak semuanya nggak salah juga gitu. Yeah. Karena orang tua pasti tahu lah yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi mereka itu bisa menuntun jalan kita gitu. Siapa tahu memang misalnya OSIS terus punya tugas yang berat ya, tugas-tugas yang lain. Jadi orang tua kita tuh merasa kesian gitu ya, lebih baik kamu fokusnya ke sini aja deh, nggak usah ke OSIS gitu. Jadi tetap hargain keputusan orang tua teman-teman gitu ya. Oh, berarti mungkin orang tuanya bukan apa tuh namanya nggak mikir perasaan anaknya banget mungkin. Berarti mereka malah mikir perasaan anaknya. Iya. Justru malah peduli. Iya. Nah, mindsetnya diubah nih. Iya, betul. Sekarang gini, mindsetnya diubah. Kalau misalnya teman-teman semua tidak disetujui oleh orang tuanya karena alasannya kamu tuh banyak kegiatan di luar gitu, kamu nggak bisa manajemen waktu. Sekarang gini, ubah mindsetnya. Kamu buktikan ke orang tua kamu kalau kamu tuh bisa mengatasi masalah itu. Misalnya orang tua kamu bilang nih ke kamu, kamu tuh nggak bisa manajemen waktu, terus nilai kamu jadi jelek gitu karena kamu nggak masuk OSIS saja udah jelek nilainya, kalau kamu masuk OSIS. Nah, kamu tuh harus bilang ke orang tua kamu dan buktikan juga. Bilangnya misalnya kayak lu contohin orang tua gue ya. Iya, oke. Apa ya? Apa ya? Saya dulu manggil mama papa gitu. Panggil aku papa ya, papa. Pak. Iya, aku bisa kok ngebuktiin kalau aku bisa masuk OSIS. Gimana caranya kamu bisa yakinin papa biar papa percaya sama apa yang kamu bilang? Kalau misalnya papa waktu itu ngeliat aku main game, ya emang tuh main game. Kamu main game terus loh. Iya sih, cuma sekarang aku udah berubah. Bener udah berubah nih? Iya, soalnya aku lagi scroll TikTok nih. Terus tiba-tiba nemu video tentang pemimpin gitu, kayak
pengusaha. Jadi aku tuh ingin berubah gitu. Terus nilai aku yang semuanya jelek, sekarang aku udah mulai perbaiki diri dan alhamdulillah di ujian kemarin aku dapat nilai yang bagus. Iya, jadi intinya yang namanya ucapan itu harus dibuktikan dengan Bukan cuma omong kosong iya, doang gitu. bukan ngomong kosong doang ya. Itu mindsetnya diubah ya, jangan kalian langsung nyerah terus langsung nggak suka sama orang tuanya, jangan gitu. Ya mungkin kalian juga bisa diskusi dulu sama orang tuanya. Jadi Itu nggak selalu menerima apa yang udah dibilang gitu loh. betul. Nah itu yang gua bilang harus diskusi. Deh, Diskusi. Kayaknya udah haus nih. Minum dulu ya. Iya boleh minum dulu aja. Maaf ya cuma air mineral. Apa-apa. Ya. Tadi soalnya mau beli jus habis buahnya. Buahnya. Gue minum tadi sih. Belum. Iya. Iya. Jadi harus berdiskusi dulu sama orang tuanya, harus jalin komunikasi. Karena ya itu yang gue bilang tadi, orang tua pasti tahulah yang terbaik buat kita. Ya. Ya. Ini juga bisa didiskusiin biar mungkin pikiran orang tuanya jadi terbuka. Itu. Jadi kayak nggak selamanya kita tuh diem aja gitu loh. Justru dengan cara kalian diam, kalian malah nggak punya rasa untuk berani berbicara. Ya, betul banget. Ya itu kuncinya adalah Berani. berani dan harus mengajak terbuka. That's the point. Ya. Ya. Terus selain orang tua saya, itu saya mengagumi, lu tahu ini nggak, pemimpin dari Konstantinopel tapi Turki Utsmani. Oke, Usmani. Waduh, nggak tahu sejarah gue jelek soalnya nih. Coba bisa jelasin dong. Ya, jadi ada dulu pemimpin Utsmani, dia itu pernah menaklukkan kota Konstantinopel. Wah, ini pelajaran Pelajaran nih, pelajaran. jelas nih. Iya, Iya, jadi, semester awal. wah, berarti gue kayak Pak Fahmi nih nanti. Ya, jadi ada namanya Sultan Mehmed II atau biasa Sultan Al-Fatih lebih dikenal. Dia itu menaklukkan kota Konstantinopel umurnya baru 21 tahun. Ada yang bilang 18 tahun. Wow. Jadi beda-beda nih. Beda nih sejarahnya ya. Tapi intinya muda. Dia masih muda ya, Masih masih muda muda. banget untuk umur 21 juga masih muda. Gitu. Iya. Nah, bedanya ini adalah pemimpin ini memiliki pemikiran yang cerdas. Cerdasnya seperti apa tuh? Ya, lu bayangin ya. Kapal masuk ke dinaikin ke gunung, ke bukit. Wah, iya. Nah, itu kan artinya apa? Dia tuh berpikir visioner ke depan gitu. Terus yang gue suka dari Sultan Al-Fatih ini adalah dia ini dulu ya menguasai 7 bahasa. Terus 7 bahasa. menguasai matematika, astronomi, geografi. Pintar banget. Sikapnya juga ramah gitu. Jadi gue terinspirasi gitu. Wah, gue mau jadi pemimpin kayak gini nih. Iya. Itu salah satu pemimpin yang gue suka seperti itu. Oke, berarti sosok inspiratifnya Raffi ini keren-keren banget ya. Dan juga berarti buat kita mencari sosok inspiratif mungkin nggak langsung nggak dari luar-luar aja gitu. Dari orang Ya. terdekat kita aja juga bisa gitu. Bener. Sama kita memandangnya lebih luas dan lebih memahami mereka gitu loh. Betul. Dan kita memang kita nggak tahu apa-apa nih ya. Misalnya, gue mau masuk OSIS nih. Ya, gue masih jadi siswa biasa. Terus pasti kan ada pertanyaan ya dari kakak-kakak OSISnya. Siapa tokoh inspirasi kamu? Terus kita jawab lah. Nah, mungkin pada saat kita udah jadi sukses ya, yang sebelum kita nggak tahu apa-apa sekarang udah jadi, istilahnya udah bisa mengetahui lah gitu ya, mengetahui tentang ilmu-ilmu gitu. Nah, itu kita bisa loh dijadikan tokoh inspiratif. Wah, sharing motif. Iya, jadi orang memandang kita menjadi sosok yang mereka kagumin. betul. Jadi kebalikannya gitu kan. Iya. Nah, waktu itu kita ngagumin Seorang, jadi kita yang dikagumin. kita jadi role model kan, jadi keren kan kitanya. Gitu. Biasa punya value lah. Punya value, nggak harus itu aja lah. Betul. Betul banget. Oke, mungkin dari sekian banyaknya sama topik yang tadi udah kita bahas, pastinya bakal menimbulkan pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman kita. Dari mana ya dong? Teman-teman OSIS pasti ada, sama teman-teman di luar OSIS juga dong tentunya.
A few minutes later. Gua udah dapet, bukan dapet, sorry, udah punya 2 amplop. Bukan duit nih, bukan duit. Padahal tadi udah gue mau milih nih, gede nih. Nah, jadi di dalam 2 amplop ini, Iya. sama isinya sama, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Tapi yang berbeda dalam pastinya dari pertanyaan ini. Jadi Raffi bisa pilih mau nomor 2 atau 1 nih. Karena gue orang yang demokratis, Demokratis. gue mungkin serahin ke di belakang layar nih. Yang belakang pilih berapa nih? Belakang Satu. Yakin 1? Oke, 1 ya. 1. Punya. Oh, bukan duit nih. Tuh, banyak. terus kayak wah Yo, gitu. dikit kok, nggak banyak. Pertanyaan yang pertama. Itu mau gue yang bacain atau kalian baca? Waduh dong. Oh, Ya, yes. gua. Nah, apa cara yang biasanya kamu lakukan supaya semua anggota tim merasa didengar dan menyortir masukan-masukan anggota tim? Nah, jadi maksudnya nih, apa sih yang bakal lu lakuin buat semua anggota lu biar mereka tuh merasa didengar gitu loh? Karena kan biasanya banyak yang kayak gitu ya, Iya. kayak menyuarakan tapi mereka tuh nggak didengar gitu. Nah, jadi tapi gimana sih caranya? Biasanya orang yang bertanya seperti ini introvert ya, Introvert. terus percaya diri. Tapi itu bukan saya ngehina ya. Ya. Terus kalau misalnya ini biasanya merujuk ke anggota OSIS ya, yang bukan Iya, betul. anggota OSIS. Jadi sebenarnya yang namanya pendapat itu boleh-boleh aja ya. Ini tuh harus ada, Pasti harus ada, ya. pasti harus ada di suatu forum gitu. Nah, untuk menyampaikan pendapat kita, ya, yang pertama percaya diri dulu. Percaya diri. Confidence is the key, important key. Yes, kunci yang penting. Karena kalau kita percaya diri, nggak percaya diri ya, kita udah diem aja. Jadi kita ngekip gitu. Jadi akhirnya malah jadi kayak bom waktu, Iya kan? malah cerita kemana-mana gitu. Ya kan. itu, Kita nggak makanya. sama, gitu. Padahal jadi doang. Ya. Justru kita tuh harus percaya diri. Terus selain percaya diri, kita ya harus berani gitu. Berani mengungkapkan pendapat kita. Tuh. Kalau di forum kan biasanya ada peraturannya ya. Iya, peraturannya. Kita bahas dulu forum dulu ya. Ya, forum aja. Kalau di forum biasanya ada peraturannya. Misalnya kalau misal mau menyampaikan opini kita, biasanya kita tunjuk tangan. Cuci tangan dulu, terus baru didengerin satu-satu, nggak langsung semuanya ngomong ramai-ramai gitu ya. Iya, biasa satu suara istilahnya. Iya. Satu suara tuh. Misalnya ada yang nunjuk tangan duluan ya berarti kita ngalah. Jadi antri. Antri, oke. Budaya antri. Nah, biasanya kalau udah tunjuk tangan, biasanya di notis sih sama ketuanya atau Harus malah. Masa ada orang kayak udah tunjuk tangan, mau ngomong, malah kita skip gitu. nah itu yang salah ketuanya tuh. Ya, Kayak jadi gitu. kita ketua ya. Kalau misalnya, tapi tenang, kalau misalnya kejadiannya kayak gitu ya, jangan boleh misalnya kita nggak jadi menyampaikan pendapat, kita langsung aja kritik ketuanya. Maksudnya kita ngomong langsung ke ketuanya gitu. Di saat itu juga. Iya, di saat itu juga langsung gitu. Kak, kok pendapat saya nggak didengar gitu. Saya mau Berarti intinya kuncinya itu pede dan apa tuh namanya, berani ya buat yang menyampaikan. betul. Nah, dan buat ketuanya itu harus mau mendengar yang mau menyampaikan gitu. Betul. Jadi buat cara yang Raffi lakukan berarti seperti ini. Dia itu membuat peraturan dalam suatu rapat ataupun forum yang dimana ketika ada seseorang yang ingin menyampaikan suatu pendapat, dia itu bakal disuruh untuk tunjuk tangan terlebih dahulu. Betul banget. Nah, jadi Raffi juga bakal langsung menanggapi respon tersebut gitu. Jadi nggak bakal dicuekin sama Raffi gitu. Itu nggak bakal. Itu kalau di forum. Ya, kalau di forum. Kalau misalnya kita lagi ngobrol sama teman nih, ya teman deket nih, pasti lu punya kan? Soalnya teman lu lagi masalah sama percintaan nih, lagi galau gitu. Remaja lah ya. Iya. Nah, terus lu udah ngasih tahu saran-sarannya gini-gini, tapi nggak didengarin, ya udah, diamin aja. Diamin aja gitu ya. Gak usah buang-buang waktu juga malah. Iya. Karena kita tuh juga selain kita mau dihargain, kita juga harus kita tuh harga diri lah. Gak boleh kita biarin harga diri kita itu diinjek-injek gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya udah dibiarin aja.
udah sebenarnya di dunia aja nggak usah kasih saran lagi gitu. Nah, masalah tadi yang tadi saya singgung introvert juga, Ya. menurut saya karakter orang itu memang beda-beda Gitu, pasti beda-beda. ya kan, ada yang extrovert, introvert, atau kadang-kadang extrovert tapi introvert. Nah itu termasuk saya juga tuh. Serius, kalau saya extrovert memang mungkin teman-teman semua tahu lah kalau saya itu aku tahu. Iya. Tapi kadang saya juga punya sisi introvertnya, misal di tempat yang saya tuh belum kenal gitu. Kadang-kadang saya merasa insecure gitulah, insecure. Terus mau speak up juga masih ragu-ragu sama gitu. Perlu adanya adaptasi. Adaptasi benar. Karena kita kalau apa tuh manusia yang nggak bisa beradaptasi, dia tuh malah yang bakal ketinggalan. Betul, betul bang. Nah, introvert itu menurut saya wajar. Karena nggak semua orang tuh sama karakternya. Emang itu udah emang kayak karakter dari bawaan lahir lah. Tapi yang namanya kehidupan itu pasti berjalan, dan ya kita tahu lah, pernah belajar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ya betul banget. Pasti emang sosial. Karena kita nggak mungkin dong mau ngerjain sesuatu yang kegiatannya tuh berat banget. Nggak mungkin kita ngerjain sendiri gitu. Diperlukan adanya bantuan dari orang lain. Betul, betul banget. Dan memang yang namanya kita butuh bantuan ya, gue saranin buat teman-teman semua yang merasa introvert itu tetap berkomunikasi. Masih ya. Jadi nggak sekedar diem-dieman doang gitu, tapi cobalah buat merenungi. Pertama gini, kalau gua misalnya di kasus kayak apa ya, gua ragu-ragu buat menyampaikan pendapat, biasanya gua merenungi dulu nih. Gua renungin, wah pendapat gua sebenarnya ini penting gitu. Cuma kalau gua nggak kasih pendapat gua nggak speak up tentang pendapat gua, pasti bakal jadi kacau atau gua pasti masa jadi kayak gini terus sih, gue jadi orang yang nggak berani nanya gitu. Intinya berarti berpikirlah Berpikir baik-baik ya. dulu, iya, Apa positif dulu. impact-nya Iya, yang bakal ya apa mereka dapat, kita dapat gitu ya. justru kita orang yang seperti itu biasanya mikirnya tuh yang apa ya, yang negatif gitu, yang langsung ke arah yang buruk gitu. Takutnya nggak didengar lah, terus jadi malu lah. Jadi kita harus buang pemikiran yang Iya, jauh-jauh dulu ya. betul. Karena nggak semuanya itu bakal buruk sama yang kita pikir gitu. Realita nggak bakal selamanya berjalan sama yang kita pikirin. Betul, betul banget. Jadi cobalah buat berani dalam menyuarakan. Karena suara kalian itu juga penting. Oke. Kelas banget. Oke. Lanjut, mau minum dulu? Nggak usah. Gue dulu berarti yang minum. Bibir udah kering banget nih. Nggak sponsornya bro. Yang mau sponsor boleh sih. Ya, boleh banget. Silakan. Seger banget. Lanjut ya. Oke. Jeng jeng jeng. Stop. Apa perbedaan antara menjadi bos dan menjadi pemimpin sejati? Wah, bos dan pemimpin. Saya pernah ngeliat cuplikan, ada bukan short movie sih, lebih tepatnya tuh video pendek lah ya, dari luar negeri gitu. Jadi ini kita bayangin ya, lagi rapat nih kita lagi di suatu perusahaan, terus kita lagi rapat, itu ada bos kita ya. Nah, jadi di video itu menjelaskan bahwa ada seseorang yang istilahnya itu ingin mengkritik gaya Bosnya. Iya. Karena menurutnya bos itu tuh hanya menyuruh. Misalnya gini, lu sebagai panitia OSIS, jadi anggota OSIS yang baru, terus gue suruh lu bikin proposal. Gue nyuruh doang gitu. Udah lu bikin proposal ya. Tanpa gue tunggu nanti malam dulu gitu ya. Ya kan? Bedanya bos dengan pemimpin adalah pemimpin itu extends our hands. Artinya apa? Menjulurkan tangan. Ya. Untuk apa? Untuk membantu. Gitu. Bukan untuk mengemis ya, bukan gini. Beda. Jadi pemimpin itu artinya merangkul semuanya. Beda dengan bos. Bos itu menyuruh-nyuruh. Ini menurut yang di videonya ya. Gitu. Terus selain menyuruh-nyuruh, terus memaki-maki. Parah banget tuh berarti. Ya, misalnya Wirawan tadi udah gua suruh bikin proposal nih sampai malam ditanyakan tadi tuh. Terus tapi gua belum selesai karena ya gua belum ngerti apa-apa nih gitu. Atau ada yang salah gitu. Gua langsung maki-maki. Lu kamu gimana sih bisa kerja nggak sih, katanya OSIS gitu.
Ya, bos Bos kan tahu semuanya kan, kayak avatar gitu ya kan. apa Jadi yang di video tersebut menjelaskan seperti itu, bahwa bos hanya memaki-maki tanpa menanyakan masalahnya. Tuh, Oke, paham nanti ya kan? paham ya paham paham. Jadi intinya itu bos cuma menyuruh-nyuruh dan akan memaki-maki kemungkinan besar Tuh, jika kinerja kita itu nggak bagus. betul. Nah, dengan pemimpin sejati itu berbeda. Kalau pemimpin sejati itu kita bakal dirangkul dengan pemimpin tersebut untuk melaksanakan suatu tugas yang udah diberikan, Betul. diberikan bimbingan, nggak dilepas gitu aja gitu loh. Betul. Oke, paham dan Ya. jelas banget. Tapi kadang kalau misalnya ada juga bos yang baik loh. Pasti ada dong, nggak semuanya jahat. Gue punya Bos, bos siapa yang tuh? paling baik, tukang parkir. Ya, Siap bos, nih duitnya bos. Dia juga bilang bos ke gue. iya, bahkan tukang parkir lebih humble. Ya kan Betul. sampai Bos, bos, ini bos, kiri dikit bos. Iya. Betul. sampai diarahin bener-bener gitu. Iya. Presisi. Bos sama pemimpin dapat dia tuh. Iya. Nyuruh, apa membimbing juga tuh, ngasih Betul. perintah, ngasih apa jalan keluarnya. Iya. Keren banget. Keren kan? Ada filosofinya juga tuh, Iya. kata tukang parkir ya. Kalau tukang parkir Indomaret yang udah ada tulisan banner tuh Indomaret parkir gratis itu gak usah apa ya, nggak mau ngasih sih nggak apa-apa, cuma buat orang yang gak enak kan pasti ngasih dulu dong, kayak gua gitu loh. Kadang gua mau ke Indomaret gitu, tapi ada tukang parkir jadi muter karena males, padahal banner udah jelas banget parkir gratis, jika ada yang membantu apa bilang aja terima kasih gitu. Tapi hati nurani Nah, terlalu tinggi. Nah itu kan termasuk apa juga, bagian dari kita tuh masih kurang dalam memberanikan diri Iya, untuk bertindak gitu ya, bertindak yang dimana kita melihat bahwa kegiatan tersebut tuh ilegal, tapi justru kita malah melestarikan kan. susah itu dia. Itu termasuk juga loh, termasuk ilmu dari kepemimpinan gitu, karena kepemimpinan itu dilahirkan bukan dari, kan ada pepatah yang gini, pelaut yang handal tidak dilahirkan di air yang tenang, Ya, tapi yang istilahnya ombaknya besar, cuacanya ekstrim. nah, nggak selalu tenang. Jadi dia beradaptasi sama lingkungan yang benar-benar sulit, itu ekstrim, dan Benar. akhirnya dia terbiasa buat ngadepin ombak yang kayak gitu. Betul. Cukup, kita lanjut langsung. Pertanyaan ketiga. Apa tuh? Wah, apakah ada kegiatan baru di 2025 ini? Ini pertanyaan santai nih, santai. Kegiatan Kegiatan baru di tahun 2025. Mungkin jalan sama pacar. Kegiatan barunya. Ini kegiatan baru gua atau kegiatan baru OSIS nih? Nah, gue bingung nih. OSIS aja, sekolah aja lah. Oke, Ya. OSIS aja ya. Ya. Kalau OSIS kita kan udah menyusun nih Ya, proker-prokernya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita spill banyak atau spill dikit nih? banyak kan dari awal kita buka-bukaan. Nah, ya bukan. Iya. Berarti ya spill banyak tapi gue jelasin singkat aja ya. Jadi kita tuh yang pertama udah terrealisasikan juga bikin forum aspirasi Ya, siswa. yang namanya Fodiasi 24. Jangan lupa join ya, jangan lupa join Fodiasi 24, itu banyak banget informasi yang bakal disampaikan terkait acara sekolah. Betul. Ya, itu di channel WhatsApp. Ya, betul. Pastinya udah di-share sama ketua kelas masing-masing lah ya. Ya. Ya, itu kepalanya itu wakil saya. Oh ya. Wakil. Ya, ada di sinilah di belakang layar tuh ada ya. Ya. Terus selain forum itu kita juga misalnya talent show. Ya. Nah, talent show ketuanya dia nih. Iya ya, lupa. Iya. Jadi yang namanya siswa-siswi itu kan punya bakat ya, minat dan bakat. Betul. Dan kalau misalnya kalian teman-teman semua ingin menyalurkan bakat kalian di SMK 24, bisa melalui Kawirawan. Ya, bisa. Jadi kalau kalian pengen tampil dalam suatu event, kayak misalnya nanti dikit lagi tuh ada classmate. Nah, Betul. jadi kalau misalnya classmate kalian mau nyanyi kayak goyang kayak apa kayak udah terserah, nah yang penting kalian tuh jika pengen berani dan ingin menunjukkan skill kalian, kalau kalian mampu dalam bidang tersebut, bisa hubungin aja Iya, gitu. Nanti terkait persiapannya bisa juga nanti berkomunikasi sama tim saya, betul. dan nanti kita bakal persiapkan semuanya gitu. Betul banget gitu. Terus Lanjut. selanjutnya itu gue adain yang namanya kita tuh merangkul ekstrakurikuler. Karena gini, gue sebelum menjabat sebagai ketua OSIS, gue ngelihat bahwa permasalahan kita itu adalah di
Betul. Yang pertama siswa dan siswi itu ekstrakurikuler. Jadi kita belum mengonsolidasi, bahasa keren tuh mengonsolidasi antara OSIS dengan ekstrakurikuler. Karena mereka tetap menjadi bagian kita juga ya, menjadi bagian sekolah. Tuh. Nah, kenapa gua adain ini? Karena kita tuh bisa mengajak buat kolaborasi, terus kalau misalnya ekstrakurikulernya mau mengadakan lomba, bisa nggak kita, tapi tetap ada persetujuan ya gitu. Oh, berarti kalau misalnya ekskul apa ya, saman lah contohnya. Mereka kayak pengen tampil nih, dan mereka pengen nunjukin nih kalau kita mau lomba nih, dan kita mau kayak siswa-siswa di SMK 24 buat nonton penampilan kita yang bagus nih. Nah, tapi kayak mereka bingung biar apa tuh, pasti mereka udah punya lah apa tuh sosmed sendiri. Iya, Tapi mungkin cakupannya kurang luas lah ya. betul. Nah, jadi mungkin mereka bisa minta ke OSIS buat apa tuh ngirim posternya ke tim humas ataupun pokoknya ke OSIS yang kalian kenal. Jadi nanti ya OSIS yang kalian kenal itu bakal minta tolong ke tim humas berarti. Iya. Buat apa? Disebarluaskan. Iya, disebarluaskan di IG OSIS berarti. Oh kan? Karena memang insight terbesar itu ya virus terbesar di OSIS gitu. Iya, di OSIS. Cakupannya luas lah ya. Luas banget. Jadi artinya kita mewadahi gitu. Jadi ekstrakurikuler itu nggak merasa kesulitan. Jadi ada kemudahan ketika kita tuh menjulurkan tangan untuk mereka semua. Nah, itu berarti buat teman-teman ekskul yang mau lomba jangan lupa aja ya. Kalau mau disiarkan lebih luas, langsung aja hubungin ke tim OSIS nih. Betul. Bisa kok gitu. Nah, selanjutnya ya ini. Apa tuh namanya? Podcast dong, Pak. Tadi apa nih namanya yang podcast ini namanya apa? Kepemimpinan. Temanya apa? Temanya. Nama apa podcast ini? Podcast ini? Iya. Apa emangnya? PRO. Oh iya. Oh. Apa tadi? Panjangannya coba. Podcast Ruang OSIS. Kelas banget sih. Gak bener kan? Wah, berarti udah itu aja, apa ada lagi? Ya next lah nanti kita udah cukup ya, spill lagi lagi buka-bukanya lanjut lagi. Mau langsung lanjut ke nomor 4 atau enggak? Boleh Belum makan gorengan? nanti aja. Oke. Pertanyaan keempat, apa inovasi baru yang akan Anda bawa ke sekolah yang belum pernah dilakukan oleh angkatan OSIS sebelumnya? Jelaskan. Iya, yang tadi gua udah sampaikan udah include misalnya podcast ini kan lagi viral ya tuh, karena banyak yang lagi hype gitu di media sosial, terus sekolah-sekolah lain juga loh gitu, jadi bisa dibilang kita harus bikin nih membuat terobosan baru yang sebenarnya karena emang ini first time banget nih podcast baru ada di sekolah ini. Betul banget. Nah, betul. Masalah podcast ini bukan sekedar kita ngobrol-ngobrol ya. Ya betul. Tapi kita juga memberikan edukasi juga. Karena nanti kita punya kategori lainnya gitu. Yang memuat isi-isi yang bermanfaat dong. Nah, ini sesuai kategorinya nih. Kali ini kita ngebawa apa tuh? Obrolan yang tapi bermanfaat. Betul banget. Nah, itu namanya PRO, podcast Ruang OSIS. Nah, tapi buat yang kayak obrolan yang lebih kasual ataupun yang lainnya nanti bakal ada di next episode lagi nih. Jadi nggak apa tuh PRO aja yang obrolan cuma tentang apa edukasi, ilmu atau lainnya, tapi nanti juga ada mungkin obrolan bebas ataupun mungkin yang horor bisa, iya benar. Hantu. Ya pasti lengkap lah semua di sini. Ya, pasti lengkap dong. Ya terus. Itu aja. Apa ada lagi? Tadi sih poker yang udah tadi disebutin ya, itu terobosan baru lah. Terobosan baru ya. Terus kalau misalnya teman-teman juga punya ide terkait broker atau event-event apa itu bisa kok tanya ke kita gitu ya, ke kita pasti bisa. Karena kita terbuka asik. Mau lanjut biar cepet ya. Oke. Pertanyaan kelima, halo Kak, aku mau tanya nih, gimana sih biar kita percaya diri pas lagi public speaking? Boleh dong dikasih tahu tips-tipsnya? Thank you. Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalnya nih mau ngomong di depan publik, itu pasti pernah ada yang namanya kepikiran
gugup, nervous gitu ya. Nervous pasti ada. Iya kan? Bahkan orang-orang yang sering ngomong tuh public speaking di depan banyak umum, itu mereka tetap pasti ada rasa Iya, nervous. betul. Karena takut apa ya? Misalnya pemikirannya itu benar yang tadi gue bilang sebelumnya Iya. adalah kita itu memikirkan hal-hal yang buruk dulu. Iya. Nah itu contohnya tuh kayak dari pengalaman gua aja lah ya dulu pas SMP ini, kayak pas gua ditunjuk buat dalam satu event. Nah jadi eventnya itu mengharuskan gua ngobrol, bukan Iya. ngobrol, sorry, bukan ngobrol, ngomong di depan banyak siswa. Nah itu pas sebelumnya gua belum berani, itu dalam pikiran gua tuh pasti omongan-omongan buruk dari orang-orang lain. Iya. Nah, padahal mereka tuh malah ngomongin aja enggak gitu loh. Iya. Itu sih promo utamanya. Iya Gua kan? pernah rasain. Nah, saran gue ya ke depannya tipsnya ini ubah porsinya. Yang buruk itu kita hilangkan, ganti yang positif. Misalnya gini, positifnya apa sih? Kita coba deh mikir. Kita mau menyampaikan itu ada isinya. Isinya pasti bermanfaat. Harus dong. Ya kan? Bagi halayak umum. Betul. Kita coba menyampaikan ke depan publik. Kalau kita tuh menyampaikan seperti ini. Terus kita berpikir, kita harus bikin mereka itu fokus ucapan kita ke apa yang kita sampaikan. Jadi kalau gue biasanya, kalau gue mau maju ke depan buat public speaking, gue bakal menghela nafas dulu, naik nafas, terus gue siapkan mental gue, dan gue mulai berpikir kalau di depan itu gak ada siapa-siapa, gak ada audiens, tapi ya gue mikir bahwa gue itu di ruangan sendiri, udah gue sambil ngomong, tapi gue punya satu kesempatan doang buat istilahnya ngomongnya tuh yang gak gugup gitu. Istilahnya ya kalau misalnya gak ada audiens itu gak ada hambatan. Ya betul pasti. Nah, ada pressure-nya. Kalau yang ruangan itu berarti fokus. Kadang gini, orang mau public speaking udah fokus tapi buyar. Ya. Itu kan. Nah, kalau gue biasanya menganalogikan seperti itu. Terus anggap diri lu tuh lebih keren, punya jati diri yang kuat, punya personal branding yang kuat dalam menyampaikan hal tersebut. Karena juga kan harusnya mikir juga kalau kalian tuh ngomong kayak gini nggak semuanya juga loh bisa kayak kalian. Betul. Nggak seberani kalian gitu. Betul banget. Gitu. Yang harus pikirin. Iya. Juga nih tambahan aja nih ya dari apa yang pernah gua pelajarin. Jadi itu gua latihannya ngomong depan cermin. Betul. Itu ngaruh sih. Efektif banget. Iya. Dan juga pas kalian sebelum ingin apa tuh ngobrol, kok ngobrol lagi sih? Ngobrol kok nggak ngobrol nih, jadi mabuk ngobrol gua. Gara-gara ya apa tuh? Emang podcast nih ngobrol terus ya jadi ke bawah mulu ngobrol. Jadi sebelum kalian ingin menyampaikan suatu hal di depan halayak umum, kalian pahamin dulu materi yang pengen kalian sampaikan tuh. Karena kalau kalian nggak pahamin materi yang apa yang pengen kalian sampaikan, itu pasti nanti bakal bingung mau nyampein apa gitu loh. Itu poin penting banget gitu sih. Iya betul. Jadi tetap ya pemahaman materi itu harus ada. Harus banget. Karena kita mau nyampein kok isinya kosong gitu. Sama aja bohong gitu kan. Orang juga jadi malas makanya. Ya, nah, itu pentingnya kalian pahamin materi agar orang-orang tuh bakal fokus sama apa yang kalian sampaikan dan poinnya tuh penting itu jelas gitu. Betul. Apa yang kalian sampaikan. Jadi nggak belibet gitu. Betul banget. Dan kalau kalian nggak paham materi, itu pasti kayak banyak banget yang belibet. Iya, benar. Banyak yang belibet sehingga butuh yang namanya latihan terus-menerus. Nah, betul. Nah, itu justru pas kalian udah pahamin materi itu, kalian berlatihlah. Pertama mungkin kalau kalian belum pengen ke orang lain ya itu seperti yang tadi gue bilang, kalian ngomong lah tuh di depan kaca ataupun cermin. Nah, jadi kalau mungkin kalian udah ngerasa udah lancar, udah ini tuh lah, nanti kalian bisa minta tolong ke temen buat dengerin gitu loh. Mungkin karena biar bertahap gitu loh. Pressure-nya karena beda sama orang sama nggak ada orang. Itu beda. Nah, untuk kita bisa hadepin pressure yang bakal kita lebih berat lah kalau ke orang. Nah, itu diperlukan adanya adaptasi. Nah, jadi kalian tuh makin naik gitu, makin banyak orang. Mungkin kayak pertama kalian nih awal-awal di cermin. Terus yang kedua
di teman dekat, yang ketiga di kelas. Nah, Iya. jadi makin naik, Iya. PD kalian sama kemudian kalian tuh nambah. Nambah ya, jadi terbentuk ya mentalnya. Betul. Gitu. Bagus nih. Apa namanya? Caranya efektif. Betul. Boleh dicoba buat teman-teman mungkin ya. Oke, udah cukup. Langsung aja lanjut ke pertanyaan. Nah, Kenapa? Ada berapa pertanyaan nih? ada 10 nih. Banyak. Apa mau lanjut di ini? Ambil lagi, upload. Jangan. Oke, yang keenam. Waduh, Apa itu? kok bisa ganteng bang sampai disebut Dilannya SMK 24? Sama Kayaknya apa? Kayaknya aduh. Dilan 24 nih. Siapa Ya, itu? siapa itu? Ya, kalau Dilan sih ya itu pandangan orang beda, pandangan orang kan beda-beda ya. Ya. Silakan mau mandang gue tuh kayak gimana gitu. Dilan. Mungkin karena belum motivasi pas hujan-hujan kali. Ya kisah di baliknya lah. Bisa dibagi. Dilan dan siapa kita nggak tahu ya. Ya, kalau ganteng ya anugerah Tuhan gitu. Masya Allah. Cuma ya tetap kita jadi pemimpin. Pemimpin itu bukan sekedar otak doang yang dipakai, fisik juga. Widih. Karena gini, ketika kita mau menarik investor, Ya. yang pertama kali investor lihat tuh apa? Good looking. Iya. Iya, fisiknya kan? Pasti. Maksudnya bukan fisik kayak dari kepala sampai apa ya? Maksudnya organ-organnya itu bukan, tapi maksudnya lebih ke arah berpakaian kita. Nggak fisik ganteng aja gitu. Betul. Nah, yang disebut good looking itu juga bukan perkara orang ini udah ganteng dari lahir, orang ini kayak gini enggak. Justru lu tuh yang berbeda dari mereka juga bisa gitu. Karena good looking itu artinya lu berpakaian rapi, rambut lu rapi, apapun lu itu rapi. Jadi enak dilihat. Yes. Jadi gak ada alasan lagi kayak dia mah lebih ganteng. Enggak kayak gitu. Tuh. Gitu aja sih. Jadi caranya Raffi itu ya berpakaian rapi, yang Iya. klimis. Iya gitu lah. Dilan. Dilan 24. Oke, sudah cukup ya Dilannya Dilan. Gila. Dilan mau lanjut gak Dilan? Bang, udah lah bang. Gimana mau? Boleh. Dilan. Pertanyaan ke-7. Apa yang Dilan rasain setelah jadi ketua OSIS? Kalau kesannya berarti masuk ke sana. Iya betul. Kesannya sih gua bahagia banget gitu. Bahagia. Karena gua bisa mengenal karakter orang tuh beragam-ragam gitu ya. Apalagi di SMK gitu. SMK kan atau SMA itu pemikirannya udah matang-matang. Jadi ketika ada pendapat gitu, pendapatnya keren nih. Pendapatnya sebenarnya inovatif. Jadi bagi gua menjadi lebih banyak pemahaman-pemahaman dari teman-teman gua yang berbeda-beda gitu. Baru gitu. Iya, pemahaman, pengalaman, Berarti kesannya sih beda gak sih kayak dari yang SMP tuh? beda. Sedikit sama, maksudnya tipis lah. Tipis. Sama di SMP juga gitu, tapi karena SMP masih istilahnya belum sepenuhnya matang ya pemikiran kita. Karena kita kan lagi masa transisi tuh di Iya SMP, betul. ya kan? Jadi mulai naik ke SMK, gua mulai lebih sadar terus lebih matang dalam berpikir gitu, dalam mengambil keputusan gitu. Jadi gua bisa apa ya? Gue punya pengalaman di SMP, ternyata kayak begini salah. Jadi gue gue tahu nih. Berarti pengalaman dijadiin pembelajaran. Benar banget. Keren banget ini. Masa lalu dijadikan. Ya. Berarti masalah jadi galauin terus ya, jadi pembelajaran ya. Iya bener, jangan galauin terus. Kalau digalauin terus berarti kita nggak belajar gitu. Justru kalau kita stuck di masa lalu, ya kita nggak bakal bergerak ke suatu hal yang lebih baik gitu. Betul. Itu berarti buat yang gamon gitu juga boleh. Iya. Buat yang gamon tuh pikirin juga tuh baik-baik tuh. Jangan stuck di masa lalu. Betul. Ya. Betul banget. Dilan mau lanjut gak kenapa? Dilan mulu ya. Udah, Raffi sekarang udah jadi Raffi. Mau lanjut? Boleh. Oke. Masih ada berapa pertanyaan lagi tuh? Masih tinggal 3 lagi sampai lagi. 8. Pertanyaan ke-8. Apa pendapat Anda mengenai kesetaraan gender di lingkungan sekolah? Kesetaraan gender nih. Menarik banget. Ya, lingkungan sekolah ini. Gender equality.
yang namanya kesetaraan gender bukan berarti istilahnya mutlak setara. Misal, biasanya cowok itu punya apa ya, pekerjaan yang lebih banyak daripada cewek. Misalnya cewek nggak bisa ngelakuin ini tapi cowok bisa gitu. Tapi jangan kita eh, yang namanya kesetaraan gender itu memang setara. Jadi semua itu mendapatkan haknya masing-masing. Haknya sama. Ya, jadi jangan sampai salah satu pihak ini malah merendahkan gitu. Ya misalnya, gue deh sebagai cowok nih, gue iri sama cewek bisa gini gini gini. Nah, gue malah istilahnya tuh menjelek-jelekan cewek gitu, mungkin kaum cewek gitu. Itu yang salah gitu. Jadi mindset kita selama ini itu salah terkait kesetaraan gender. Iya. Rata-rata seperti itu. Karena kita menganggapnya bahwa yang satu ini harus diturunkan gitu. Paham nggak? Paham. Ya kan? Bukannya kita mengejar untuk menjadi setara, tapi kita justru malah menjelek-jelekan. Ya. Dan kesetaraan gender harus ada, tetap ada di dunia ini. Karena bukan kaum pria doang, bukan kaum perempuan doang yang dapat merasakan sesuatu, tapi semuanya bisa mendapatkan haknya masing-masing. Apalagi kan kesetaraan gender ini sudah tercantum di sila kelima loh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sosial itu ya makhluk sosial, makhluk seperti kita itu mendapatkan hak yang sama. Gitu. Cuma memang prakteknya di lapangan itu masih banyak yang Ini memang harus kayak ini cowok lah, Iya, kayak benar. pekerjaan yang fisiknya lebih berat. betul banget. Gitu. Itu makanya pentingnya apa tuh kehidupan sosial. Iya, benar. Iya, itu. Karena buat mungkin ini perempuan mungkin yang nanya ya kan nggak tahu. Tapi mungkin kayak perempuan lah kan eh, akhir-akhir ini sering juga kayak disinggung tentang kesetaraan gender, tentang perempuan yang lebih menuntut hak yang lebih tinggi. Oke. Nah itu jadi buat perempuan, jadi tenang aja, kayak hak kalian tuh sebenarnya sama. Janganlah kalian berpikir kalau kalian tuh lebih direndahkan daripada laki-laki gitu loh. Justru dengan adanya apa tuh dua makhluk yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki dan juga kemampuan yang berbeda-beda, harusnya kita tuh berkolaborasi. Iya, itu mindsetnya diubah tuh. Iya, kita ada di dunia ada dua jenis makhluk yang berbeda ya. Iya, Itu laki-laki dan perempuan. Di mana kita tuh yang tadi gue bilang jangan saling menjatuhkan, betul. tapi justru ya saling berkolaborasi gitu. Karena semuanya tuh saling melengkapi. Gitu. Misalnya cowok punya ini, tapi si cewek nggak punya, masa cewek juga harus punya gitu. Justru kayak kayak misalnya bukan ini deh. Iya, Biasa kan cewek nggak bisa ya, iya. gitu. Ya itu tugas cowok. Terus kalau misalnya cewek misalnya masak deh, terus cowoknya kan habis pulang kerja, itu kan dimasakin gitu ya. Tapi bukan berarti cowok tuh harus, Mana patriarki nih? iya bukan Iya. patriarki atau bukan, kalau cewek apa sih lupa, namanya gue. Apa tuh? Rumah tangga. Kan kalau cowok patriarki, Oh, iya. ada lagi yang cewek. Jadi itulah. Biasanya harus saling merangkul gitu. Ya juga nih makanya buat kaum laki-laki jangan selalu merasa lebih unggul daripada perempuan gitu. Karena ada satu hal yang gak bisa kita laki-laki lakuin dibanding kayak perempuan yang lakuin gitu. Betul. Jadi ya kita sebagai makhluk yang saling melengkapi itu harus memenuhi kebutuhan sih. Ini dia kebutuhan lah. Ya taraf hidup manusia itu saling membutuhkan. Cukup. Lanjut Lanjut. ke 9. Waduh, ini agak Apa itu? ini udah Iya. agak mahal juga. Ini tutorial berantas boti. Oh, buat yang tiga. Ya, tiga. Hei, ini agak sensitif. Ini agak sensitif gitu. Buat yang nonton juga harus dipahamin baik-baik lah ya. Apa yang bakal disampaikan oleh Raki. Ini yang namanya eh kita tahu lah bot itu maksudnya apa ya yang dijelaskan. Yang maksudnya tadi disebutkan bot itu apa, kita udah tahu lah, udah kepikiran. Jadi intinya yang namanya boti itu tetap manusia, Betul. ya kan? Tetap manusia, tetap punya hak yang masing-masing. Cuma memang dari segi karakternya, dari segi kelakuannya itu menyerupai. Gitu. Kayak misalnya
kaum laki-laki, kaum perempuan ya justru ya, kaum perempuan. Memang itu beda apa bukan kodratnya, ya kan? Betul. Karena memang di dunia ini dilahirkan hanya Gender. gender, Laki sama perempuan. ya. Jadi orientasi seksualnya tetap dua gitu. Nah, permasalahannya memang bagaimana maraknya terjadi ya terkait hal tersebut itu perlu kita waspadai, perlu kita sadari. Bukan berarti kita waspada, artinya kita tuh kayak mengusir gitu ya. Bukan. Kita tetap merangkul. Terus kita membuat mereka itu menjadi apa ya? Teman. Iya, jadi Kita deketin mereka as a friend, yes, kita bimbing dia baik-baik gitu. yeah, that's right. Bukannya malah kita musuhin gitu. Betul Bang. Jadi tetap kita adakan pendekatan gitu. Terus lama-lama kan dari kita pendekatan nggak suka ya. Tapi Justru bahaya kalau kita deketin kan, Iya. malah nganggap lebih kan bahaya. ya makanya yang tadi gue bilang kita harus menyadari kan, Iya. harus sadar. Istilahnya iman kita tuh harus kuat gitu. Iya. Nah, kita jadi pendengar yang baik agar dampaknya itu menjadi balik lagi ke kita. Apa ya namanya? Jadi kita mereka istilahnya tuh kita jadi pendengar yang baik nih, teman Ya. yang baik. Terus kita menjadi tempat curhat lah. Jadi apa sih namanya? Benefitnya tuh balik lagi gitu. Oh iya, paham. Jadi kita juga didengarkan gitu, setiap kita berpendapat kita didengarkan gitu. Ya, saling ingetin aja ya, Iya. bukannya malah kita musuhin gitu. Iya, justru kalau berbuat anarkis juga itu ilegal gitu kan, karena kita tuh hidup di negara yang berlandaskan hukum gitu, nggak boleh semena-mena gitu. Jadi tetap yang namanya kita tuh merangkul gitu. Bukannya malah dimusuhin ya, Iya, teman-teman. betul. Sudah cukup. Oke, last question. Oke. Pertanyaan ke 10. Patungan. Kenapa nih? Ini nggak tahu deh, bingung nih. Coba Raffi baca sendiri aja ya. Wah, gue yang baca ini. Iya, karena udah bingung banget nih mau jawabnya gimana. Oke. Iya. Wih, bisa Ini dibaca, mah bukan bisa dibaca. pertanyaan, tapi ini pernyataan. Wirawan, kamu ganteng banget sih. Emot lope. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali. Aduh, Ini pernyataan. Ini siapa ini yang nulis nih? nggak tahu kan, Google Form ya. Nggak tahu ini siapa gitu. Terus ya mungkin tanggapan lu kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gini. Lu gimana? Ya intinya makasih aja sih buat yang udah muji kayak gini. Ya, alhamdulillah masih bilang ganteng, nggak kayak teman-teman selingkuhan bilang hitam mulu hitam. Capek kan bilang hitam mulu. Kan sekali pengen dibilang ganteng gitu kan ya. Coba ya udah intinya makasih aja gitu. Iya. Ya karena buat muji orang juga nggak salah gitu. Saya muji teman saya juga sering kok bilang cantik, imut, lucu gitu. Ya. Jadi Wirawan berterima kasih. Ya udah. Jangan tunjukin udah. Udah ya. Udah cukup. Wah, udah capek banget ya rasanya ya. Setelah kita ngobrol panjang banget nih. Karena waktu juga hampir habis. Mungkin Raffi ada pesan buat para teman-teman atau CPO yang bakal nanti menjabat. Pesan gue ya untuk langsung deh ke seluruh dunia. Wah, Yang menyaksikan, yang mendengar. Dengarkan ini dengan saksama. Wis. Jika kamu ingin memimpin sesuatu, maka kamu harus dipimpin terlebih dahulu. One more. Dan jika kamu ingin mengubah dunia, maka ubahlah diri kamu sendiri. Wis. Wah, Raffi emang nih keren banget emang ketua OSIS SMK 2 Negeri 24 Jakarta. Ini Terima kasih. Emang Dilan deh, paling ganteng deh Dilan nih. Nah, mungkin udah capek juga Raffi ya. Mungkin udah mau
pulang juga mungkin ada mau jemput mama atau pacar, ya kan? Oke, terima kasih untuk teman-teman ataupun siapapun yang sudah menonton di episode perdana kali ini. Jangan lupa untuk meng-follow ataupun mengikuti sosmed yang ada di bawah ini. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada special guest kita, Muhammad Rafi Faiza Arumi, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kali ini. Gue Wirawan, out.